Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 10 Juli 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 44 berbicara soal Yusuf yang telah dibuang ke Mesir, akhirnya memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya yang datang ke Mesir untuk membeli gandum. Ia menangis ketika bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan ketika saudara-saudaranya ketakutan, jangan-jangan Yusuf akan balas dendam. Namun Yusuf mengatakan, "Jangan takut, Allah mengirim aku ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa." Sehingga akhirnya saudara-saudaranya merasa lega. Allah mengutus Yusuf ke Mesir untuk mendahulinya agar bangsa itu tetap terpelihara. Pada bacaan Injil Matius bab 10 ayat 7-15, Yesus kembali berbicara soal perutusan ke-12 murid untuk mendahului tempat-tempat yang akan dikunjungi dan mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Para murid diminta untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, membangkitkan orang-orang yang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Ingat, kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kemudian mereka juga dilarang untuk membawa emas, perak, tembaga, atau bekal. Dan bila diterima di suatu kota, hendaklah tinggal di sana. Dan bila tidak layak, maka tinggalkan kota itu. Dengan demikian, Yesus mengajak agar para murid benar-benar bertindak seperti apa yang diharapkan. Kota yang tidak menerimanya, hendaknya debu yang di alas kakinya dikebaskan. Karena tanggungan Sodom dan Gomora
lebih ringan daripada kota ini. Saudari-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama kita kembali melihat bagaimana Allah memakai berbagai cara untuk menyelamatkan bangsanya. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa ke Mesir oleh saudagar-saudagar, ternyata dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan bangsanya agar tetap selamat. Meskipun ada bahaya kelaparan, mereka masih bisa membeli gandum di Mesir. Yusuf menegaskan, "Aku diutus oleh Allah mendahului kalian ke Mesir agar bangsa kita tetap selamat." Sekali lagi kita diajak untuk melihat berbagai cara Allah menyelamatkan umat manusia. Maka kita juga diajak melihat peristiwa-peristiwa yang secara mata sulit dianggap karya Allah. Tetapi kalau kita renungkan seperti Yusuf, akhirnya menyadari inilah karya Allah. Maka mari kita sadari karya-karya itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dari bacaan Injil, kembali kita diingatkan tugas perutusan kita untuk pergi mewartakan Injil Kerajaan Allah. Dan untuk itu kita diingatkan untuk melakukan kebaikan yang membawa sukacita. Orang sakit sembuh, orang mati dibangkitkan, setan-setan diusir. Pendek kata, orang boleh mengalami sukacita. Dan pesan Yesus agar mereka tidak membawa apa-apa, dengan maksud agar kita dan siapapun yang diutus tidak sibuk dengan pemikiran hal-hal yang tidak berguna. Entah bekal, entah ini, entah itu. Tapi kita diajak fokus untuk mewartakan sabda Allah, membawa kabar sukacita bagi dunia, bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka hendaknya tugas itu kita laksanakan dengan cara hidup dan karya-karya kita membawa sukacita bagi sesama. Dengan kata lain, hendaknya hidup kita, kehadiran kita, karya-karya kita memberikan sukacita bagi sesama. Dan kita dimampukan untuk benar-benar menghadirkan kasih Allah dalam hidup kita.
Maka kita boleh bertanya, selama ini apakah kehadiranku membawa sukacita bagi orang lain? Semoga kita benar-benar menyadari kasih Allah dan menjadikan orang lain bersukacita dalam perjumpaan dengan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu mengingatkan kami akan karya-karya-Mu dalam setiap peristiwa kehidupan, dan juga atas kesadaran yang boleh kami bangun karena kami terus menghadirkan kebaikan-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang-kadang jatuh, kadang mandek, kadang hilang. Semoga dengan kasih karunia-Mu, iman kami terus boleh bertumbuh dan berkembang dalam situasi apapun juga. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, sehingga mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar apabila kita sehat, orang lain sehat, sesama sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian karya, pemberian tenaga dan pemberian waktu, serta pemberian dana yang sungguh menolong gereja dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih untuk segala peran para ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua paguyuban, kabit-kabit, timpel-timpel yang dengan caranya masing-masing mendorong umat untuk ambil bagian dalam perkembangan gereja, sehingga gereja kita semakin berkembang. Saya mengajak kita semua terus bekerja sama mengembangkan paroki kita. Sumbangan sekecil apapun akan sangat berguna untuk gereja kita. Maka mari tanpa kecuali ambil bagian dalam karya-karya itu. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.